Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI Elsa dan Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang kedua. Tetapi sebelum itu mari kita mau mendeklarasikan rise up agar ini dapat terus membangkitkan setiap kehidupan kita untuk kita serupa dengan Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima di ayatnya yang kedua dengan terjemahan baru. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan renungan pada saat ini saya memberikan judul Kuasai Hidup. Setiap manusia pasti ingin hidup dengan baik, dengan sehat, dan juga pastinya ingin berhasil. Tetapi seringkali tanpa kita sadari ada hal kecil yang pelan-pelan bisa menghancurkan setiap kehidupan kita, yaitu dosa. Sama seperti penyakit yang mungkin awalnya terlihat sepele ya, tetapi kalau dibiarkan tanpa adanya penanganan, maka penyakit itu bisa menjadi parah, bahkan bisa mengancam nyawa seseorang. Begitu juga dengan dosa, kalau misalkan dosa ya dibiarkan, kalau dosa itu tidak ada penanganan, dia akan bertumbuh, dia akan merusak dan akhirnya akan menjatuhkan kita. Dan hal inilah yang terjadi pada jemaat di Korintus pada saat itu. Kota Korintus pada zaman Paulus adalah kota yang besar, kota yang maju. Bagaimana di dalam perdagangan, tetapi juga terkenal dengan kemerosotannya secara moral ya, dengan banyak sekali penyembahan berhala yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Bahkan ada kuil Dewi Afrodit ya, dengan ratusan pelacur kuil yang membuat dosa seksual menjadi hal yang biasa pada zaman itu. Dan sayangnya budaya itu masuk ke dalam jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima di ayat yang kedua ini, bagaimana Paulus menegur jemaat karena ada kasus perzinahan. Bagaimana seorang pria hidup dengan istri ayahnya. Bukannya sedih atau menyesal, tetapi jemaat malah membanggakan diri seolah-olah mereka adalah penuh kasih dan mereka adalah memiliki hati yang sangat luas. Dan Paulus berkata seharusnya mereka berduka cita dengan mengambil tindakan itu, bukan malah membiarkan dosa itu berkembang dan akhirnya dapat merusak dan menjatuhkan mereka. Dan dari sini kita belajar bahwa sikap kita terhadap dosa menentukan arah hidup kita. Kalau dosa dibiarkan, dia akan membawa kerusakan. Dan kalau kerusakan itu tidak segera ditangani, maka dosa akan membawa kita untuk jatuh lebih dalam lagi. Dan pada saat ini kita akan mempelajari dua kebenaran penting yang harus kita pelajari dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, dosa membawa kerusakan. Ketika dosa yang tidak ditangani akan menggerogoti hidup kita sedikit demi sedikit. Mungkin tidak terasa, tetapi kalau itu terus berlanjut, maka itu akan terus menggerogoti kita, akan terus merusak kehidupan kita. Ya, seperti penyakit kanker yang awalnya kecil, tetapi jika dibiarkan tidak ada penanganan, maka itu bisa menghancurkan seluruh tubuh. Ketika Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bagaimana mereka seharusnya berduka cita karena dosa itu bukan hal yang dapat dibanggakan. Ketika dosa itu dibiarkan, itu akan merusak. Kita dapat melihat contoh ya di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, bagaimana ada hubungan dengan Allah. Dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita melihat bagaimana ketika kita memiliki hati nurani, ketika Tuhan memberikan kasih dalam setiap kehidupan kita, maka dosa yang berulang akan membuat hati kita, hati nurani kita akan menjadi tumpul. Dan itu kita akan merasakan bagaimana kita tidak peka lagi terhadap kebenaran yang ada. Kita akan terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah yang membuat kita terus jatuh di dalam dosa. Dan kesaksian hidup bagaimana orang yang di luar sekitar kita, mereka akan menilai bagaimana cara hidup, bagaimana cara kita berperilaku di dalam setiap kehidupan kita. Jika jika kita ya dibiarkan jatuh di dalam dosa, maka yang tercoreng adalah nama Kristus. Karena setiap orang yang melihat setiap kehidupan kita itu adalah menunjukkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap dosa kecil itu sepele. Mungkin seperti berbohong, iri hati, kebiasaan buruk, atau kompromi dengan dosa melalui sosial media. Tetapi jika itu terus dibiarkan, maka itu akan merusak karakter kita, merusak keluarga kita, bahkan iman kita sekalipun ya. Dan ini mari kita mau terus belajar bagaimana ternyata dosa itu membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Setelah dosa membawa kerusakan ya, ternyata dosa juga bisa membawa kejatuhan. Yang kedua adalah dosa membawa kejatuhan. Kerusakan yang dibiarkan pada akhirnya akan menjerumuskan kita untuk kita jatuh kepada dosa yang lebih besar. Ketika Paulus mengingatkan jemaat ya bahwa jemaat harus hidup benar ya di dalam dosa, itu tidak bisa tetap tinggal dalam persekutuan kecil tanpa adanya pertobatan. Ketika dosa itu bukan hanya soal kesalahan kecil, tetapi juga bisa menyeret kita untuk kita dapat jauh dari Tuhan dan menghancurkan masa depan rohani kita. Kita dapat melihat ya contoh di dalam Alkitab, yaitu Daud yang jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 11 di sana dikatakan sangat jelas sekali bagaimana Daud jatuh di dalam dosa. Dan satu dosa yang tidak dijaga maka akan membuatnya jatuh lebih dalam lagi, dan itu akan terus-menerus melahirkan dosa-dosa yang baru. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, dosa yang tidak ditangani akan membuat kita jatuh lebih jauh lagi. Dari kebohongan kecil itu akan menjadi kebiasaan menipu. Dari iri hati bisa menjadi kebencian. Dari kemalasan bisa menjadi kegagalan yang besar. Dan kejatuhan ini bukan hanya merugikan kita secara pribadi, tetapi juga bisa menghancurkan keluarga kita, pelayanan kita, dan juga pastinya iman kita. Dan dari sini kita dapat melihat bersama-sama ya bahwa di dalam firman Tuhan pada saat ini, kalau kita melihat bagaimana di poin yang ke-1 menunjukkan bahwa dosa yang dibiarkan itu akan merusak setiap kehidupan kita. Lalu yang di poin kedua juga ditegaskan bahwa kerusakan itu jika tidak ditangani pasti akan menjerumuskan kita pada kejatuhan yang lebih dalam, dan itu akan membuat kita masuk ke dalam maut, yaitu dosa yang lebih dalam. Artinya ketika dosa kecil sekalipun itu tidak boleh diremehkan Bapak Ibu. Kerusakan akan membawa kita dalam kejatuhan, dan kejatuhan akan membawa ke dalam maut rohani. Paulus ingin jemaat di Korintus menangisi dosa mereka, bukan membanggakannya. Demikian juga kita hari ini, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, dan jangan biarkan dosa kecil merusak dan menjatuhkan kita. Dan mari kita terus belajar untuk kita peka terhadap dosa, kita cepat bertobat ketika saat kita jatuh, dan menjaga hidup kudus agar nama Tuhan tetap dimuliakan bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pada saat
ini. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang masih terus mengikuti Renungan 79. Biarlah ini terus dapat memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, kembali mengingatkan kami untuk kami tidak mau hidup kompromi di dalam dosa. Terus Tuhan yang pimpin setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan yang terus mengajarkan kami, Roh Kudus yang memberikan kami penuntun Tuhan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terus ajarlah kami untuk kami mengikuti setiap ketetapan-ketetapan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Allah damai sejahtera yaitu Yesus Tuhan kiranya memperlengkapi keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.